Bapak Ibu, kita lihat dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Wahyu 3 ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ketika Tuhan mengetok, bukalah pintu hatimu. Firman Tuhan ini disampaikan Tuhan kepada jemaat Laodikia. Ya, jemaat ini ada di sekarang, bangsanya adalah Turki sekarang ya. Jadi 7 jemaat ini ada di Turki. Dan latar belakang daripada jemaat Laodikia saat itu sangat berhubungan dengan ayat 16 daripada Wahyu 3 ayat 16, boleh ditunjukkan Wahyu 3 ayat 16, di mana dikatakan bahwa jemaat Laodikia ini tidak berkenan di hati Tuhan. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulut. Ayat 16 ini menggambarkan bahwa mereka tidak berkenan di hati Tuhan, bahkan Tuhan akan memuntahkan mereka dari mulutnya. Mereka diberkati secara, ini jemaat yang diberkati secara materi, dengan berkat melimpah. Mereka adalah jemaat Tuhan yang secara finansial, mereka sangat diberkati. Apa saja yang mereka inginkan, bisa mereka dapatkan. Ya, jadi jemaat Laodikia adalah jemaat yang diberkati secara finansial. Mereka merasa sudah cukup ketika mereka diberkati. Mereka merasa sudah cukup. Mereka merasa juga sudah pintar. Sehingga mereka tidak membutuhkan pengetahuan rohani. Tidak ada rasa lapar dan haus akan Tuhan. Tidak ada rasa kerinduan yang lebih kepada Tuhan. Selain daripada kerinduan untuk mengumpulkan harta. Dan belajar, mereka menjadi orang-orang yang pintar. Tidak ada gairah. Akibatnya mengakibatkan mereka tidak ada gairah dan semangat untuk mencari Tuhan. Mereka mulai bersikap apatis. Dan saya berdoa supaya jemaat yang datang di mujizat pagi ini tidak bersifat apatis. Dan mereka tidak mengalami pertumbuhan rohani. Masa bodoh, sehingga akhirnya mereka tidak mengalami pertumbuhan rohani. Sehingga akhirnya Tuhan menyebut mereka suam-suam kuku. Ya, tidak panas atau tidak dingin. Akhirnya dengan tegas Tuhan mengatakan kepada mereka, aku akan memuntahkan kamu. Saudara, hari-hari terakhir ini, hari-hari yang kita jalani, di hari-hari terakhir ini kita akan mendapati begitu banyak orang yang hanya mengumpulkan hal-hal duniawi. Mereka belajar, mereka jadi pintar. Saya nggak bilang bahwa kita nggak boleh punya harta, saya nggak bilang bahwa kita nggak boleh belajar. Tapi itu bukan prioritas utama kita. Prioritas utama kita adalah kita mengejar Tuhan, mendengarkan arahan Tuhan, mau membuka pintu bagi firman Tuhan, mau ditegur oleh firman Tuhan, mau untuk berbenah setiap hari, saudara. Orang yang tidak berbenah setiap hari, tidak mau ditegur oleh firman Tuhan. Alkitab katakan bahwa kita adalah orang yang sombong. Dan orang yang sombong itu adalah merasa diri lebih hebat daripada Tuhan. Dan pribadi ini adalah pribadi Lucifer, sehingga akhirnya dia dilemparkan dari sorga. Dan dia tidak dapat kesempatan di hadapan Tuhan. Orang sombong itu akan jatuh sendirinya. Tapi Alkitab berkata bahwa orang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Dan Tuhan menginginkan setiap jemaatnya bertumbuh. Saya percaya bahwa tidak ada kerinduan Tuhan untuk menginginkan melihat kita tidak bertumbuh. Tuhan mau merindukan, Tuhan mau supaya jemaat Allah bertumbuh. Tuhan mau kita berkembang. Tuhan mau kita menjadi banyak. Tuhan mau kita diberkati. Tuhan mau saudara dan saya bertumbuh di hadapan Tuhan dan berbuah buah-buah yang tetap. Tuhan tidak menginginkan kita berdiri pada satu tempat, tidak maju atau tidak mundur. Kita hanya stuck di situ. Tapi pertumbuhan rohani adalah setiap hari kita mengalami yang namanya sebuah kemajuan rohani. Mereka akan mengalami stagnasi dengan tidak bergeming terhadap perubahan. Saya percaya bahwa perubahan butuh kerja. Kalau butuh kerja, maka kita punya kemauan. Dan kemauan itu harus dimulai dari fokus. Kalau kita mau berubah, maka kita harus fokus. Fokus kita kemana? Dan GBI, CKF, saudara, setiap kota kita mau untuk ada 300 pemimpin, 300 pemilih, 3.000 jiwa. Itu minimal. Ya, sama misalnya di tempat ini, atau dalam Zoom ini juga. Kalau misalnya kita lihat bahwa
Tuhan mau kita bertambah. Tuhan mau supaya jumlah kita bertambah. Bukan cuma kita yang kenal Tuhan, tapi kita juga mengajak orang-orang lain yang belum kenal Tuhan, supaya mereka maju secara rohani, bertumbuh secara rohani, dan tidak stagnasi. Oleh karena itu Tuhan berdiri di muka pintu dan mengetuk. Tuhan sudah berusaha mengetok pintu hati kita yang sudah tertutup. Ketika hari ini kita dengar ketukan Tuhan, maka kita bangun pagi hari ini. Ketika hari ini kita dengar ketukan Tuhan di hati kita, maka kita membuka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Amin. Kita menerima firman Tuhan. Ketika kita membuka pintu hati kita, firman Tuhan tadi berkata dalam Wahyu 3 ayat 20, maka Tuhan akan masuk mendapatkan kita, makan bersama-sama dengan kita, dan kita bersama-sama dengan Tuhan. Kadang-kadang kita merasa tidak butuh Tuhan. Kadang-kadang kita ketika diberkati mungkin secara finansial, dengan kepintaran lebih, kita tidak butuh apa-apa lagi. Padahal sesungguhnya tiap hari kita butuh makanan rohani. Sesungguhnya tiap hari kita butuh Tuhan, sebab tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Keadaan seperti ini sangat membahayakan diri kita ketika kita berkata, saya nggak butuh apa-apa lagi. Kita merasa puas dengan apa yang Dia tawarkan kepada kita. Dan kita tidak butuh apa-apa lagi. Ini sangat membahayakan kita. Itu seperti seseorang yang sedang berdiri di tempat yang licin. Dan satu saja langkah yang dia pakai untuk melangkah ke depan, maka dia akan tergelincir dan akan jatuh. Makanya saya katakan ini sangat membahayakan diri sendiri. Karena kerohanian kita mungkin akan menjadi lemah dan mati. Ketika saudara nggak punya waktu berdoa, waktu untuk ibadah, menjauhkan diri dari persekutuan ibadah, menjauhkan diri dari keintiman dengan Tuhan. Tahun ini, tahun Tuhan membuka pintu, bukan berarti pintu untuk kita punya rumah baru, bukan. Bukan pintu untuk numpuk uang tambah banyak, bukan. Bukan pintu untuk Anda dan saya dapat promosi. Itu juga bukan prioritas utama. Tahun 2024, tahun Tuhan membuka pintu adalah pintu pelayanan. Kalau kita belum pelayanan, maka ini waktunya untuk Bapak Ibu mulai melayani. Sebab satu waktu nanti di hadapan Tuhan, kita akan diminta pertanggungjawaban apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, entah itu talenta atau karunia, entah itu pengetahuan. Apakah kita pakai semuanya itu untuk melayani Tuhan? Kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Sebuah kebanggaan apabila di hadapan Tuhan, saudara dan saya berkata kepada Tuhan bahwa semua yang Tuhan percayakan kepadaku telah aku berikan, telah aku pakai untuk melayani Tuhan dengan segenap hati, maka kita akan mendapatkan reward di hadapan Tuhan. Tapi sebaliknya kalau kita berkata kita tidak butuh apa-apa lagi, saya katakan bahwa keadaan seperti ini sangat membahayakan diri kita sendiri. Karena kerohanian kita mungkin akan menjadi lemah dan mati. Diri kita akan menjadi suam-suam, dan Alkitab berkata bahwa kita akan dimuntahkan oleh Tuhan. Kita tidak akan mengalami kemajuan. Kita tidak akan mengalami kemajuan, sebaliknya kita akan mengalami kemunduran. Bahkan kita sering merasa apatis terhadap segala kegiatan dan perubahan dalam gereja. Ada pertemuan, kita masa bodoh, kita acuh tak acuh. Kita seperti sangat apatis. Ya, kita cuma berpikir, cuma datang, dengarkan pengarahan daripada gembala, kita hanya cuma datang dengarkan firman Tuhan. Dulu ketika lagi jatuh cinta dengan Tuhan, pertama kali mengenal Tuhan, rasanya kita mau tinggal di gereja. Rasanya kita nggak mau pulang dari gereja, mau tetap ada di gereja. Tapi lama-lama jadi terbiasa. Lalu mulai lama-lama jadi apatis. Dan Tuhan mengetahui keadaan ini seperti yang dialami oleh jemaat Laodikia ini. Mereka mulai fokus kepada hal-hal jasmani lebih daripada fokus kepada hal-hal rohani. Maka Tuhan datang kepada kita dan mengetok. Tugas kita hanya sederhana, membukakan pintu hati kita agar Tuhan masuk dan diam bersama-sama dengan kita. Hari ini ketika kita mendengarkan ketokan di hati Tuhan, ayo doa, ayo baca firman Tuhan, ayo datang ibadah. Itu adalah ketokan di hati kita. Dan Tuhan mau kita, tugas kita hanya membuka pintu hati kita. Supaya Tuhan masuk dan diam bersama-sama dengan kita. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku, maka dibutuhkan kepekaan kita. Kalau kita lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku. Jadi tidak semua orang mendengarkan suara Tuhan.
maka dibutuhkan kepekaan saudara dan saya untuk mengenal suara Tuhan. Saya percaya setan nggak akan suruh kita berdoa. Setan nggak akan suruh kita baca firman Tuhan. Setan juga nggak akan suruh kita untuk rajin ibadah. Setan nggak akan suruh kita ngampuni orang. Tapi ketika Anda berdoa, ketika Anda ibadah, banyak rajin baca Alkitab, ketika Anda punya kemurahan hati, mau memberi untuk memperluas kerajaan Allah, misalnya, contoh seperti itu. Ketika Anda memberikan tenaga, memberikan waktu untuk melayani Tuhan, tanpa mengejar hal-hal dunia, lebih dulu, Anda cuma tahu Anda mengasihi Tuhan, maka Anda sedang membangun kepekaan dengan Tuhan. Anda akan mendengarkan Dia mengetok pintu hatimu. Dan ketika kita mengenal suara Tuhan, maka kita memerlukan pergaulan khusus dengan Tuhan. Pintu yang Tuhan akan bukakan bagi kita di tahun ini adalah pintu komunikasi, keintiman kita dengan Tuhan. Kita harus ambil waktu-waktu saat teduh kita sendiri dengan Tuhan. Kita harus punya waktu pribadi dengan Tuhan. Ada mesbah pribadi. Makanya kita sedang umumkan supaya jemaat untuk kita akan ada mobilisasi doa. Maka Bapak Ibu yang mau ikut nanti secara onsite bahkan online, Bapak Ibu bisa daftar. Sehingga kita nanti setelah jemaat mulai terkumpul, maka kita akan belajar tentang doa. Karena Lukas pasal 11 ayat 1 berkata, murid-murid nggak minta Yesus ajarkan mereka berkhotbah. Murid-murid nggak minta Yesus ajarkan mereka usir setan. Murid-murid nggak minta Yesus untuk ajarkan mereka bagaimana konseling yang baik. Tapi murid-murid minta Yesus ajarkan mereka untuk berdoa. Ya. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di satu tempat, ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-murid, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Ya, ajarlah kami berdoa. Ternyata doa itu perlu diajarkan, saudara. Ya, doa itu perlu diajarkan dari gaya hidup kita, contoh hidup kita, dari apa yang kita tahu, apa yang kita mengerti, kemudian kita ajarkan. Dan kita mau melakukannya, sehingga Bapak Ibu dan saya punya lifestyle, ada pergaulan khusus antara kita dengan Tuhan, agar kita bisa memahami dan mengerti saat Ia datang dan mengetok pintu hati kita. Kita harus bisa mendengarkan suara Tuhan. Ada 3 suara yang bisa kita dengarkan. Suara Tuhan pertama, yang kedua suara setan. Suara Tuhan itu membangun, menasihati, mengingatkan kita, menegur kita. Jadi khotbah itu juga bisa menegur kita. Khotbah itu mengingatkan kita. Khotbah itu juga datang untuk menasihati, membangun kita. Tapi suara setan itu mengintimidasi. Suara setan itu berkata, kamu nggak mungkin bangkit, kamu nggak mungkin menang. Masa orang seperti kamu dipakai oleh Tuhan? Suara setan kebalikan daripada suara Tuhan. Dan suara yang ketiga adalah suara dari daging kita. Bisa sesuai firman Tuhan, tapi belum tentu kehendak Tuhan. Kita hanya cuma cari ayat-ayat yang menyenangkan kita. Tapi kalau ayat-ayat itu menegur kita, kita nggak mau menerimanya. Padahal kalau kita perhatikan firman Tuhan itu datang untuk menegur kita, untuk memperbaiki kelakuan. Salah satu daripada fungsi firman Tuhan adalah memperbaiki kelakuan kita. Haleluya. Nggak ada tulisan amin. Agar kita bisa memahami, mengerti, mengenal suara Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Dan kita melihat Tuhan memberikan kehendak bebas bagi kita untuk memilih. Untuk membuka hati atau tidak membuka hati, untuk melayani atau tidak melayani, untuk ada di sebuah gereja atau tidak ada di sebuah gereja, untuk datang ke gereja beribadah atau tidak mau datang ke ibadah. Kita punya kebebasan untuk memilih. Tapi kebebasan saudara dan saya benar-benar tidak bebas, karena satu waktu nanti semua kita harus mempertanggungjawabkan semua kebebasan kita. Jikalau kita memilih untuk membuka pintu hati, maka saya percaya firman Tuhan tadi berkata, maka Tuhan akan masuk dan tinggal bersama dengan kita. Visi daripada gereja CKF adalah have Jesus live in us. Menjadikan Yesus tinggal dalam hati kita. Ketika saudara dengar firman Tuhan, maka izinkan Tuhan masuk dan tinggal. Biarkan firman Tuhan tinggal. Biarkan firman Tuhan jadi guidance. Biarkan firman Tuhan yang nuntun kita. Biarlah Yesus menjadi jurumudi dalam keluarga, dalam bisnis, pekerjaan, pelayanan kita. Ketika Tuhan bersama dengan kita, otomatis kita telah mengambil keputusan untuk maju bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita, maka kita tidak berjalan mundur, tapi kita berjalan maju. Kemauan daripada Tuhan
tetapi keputusan daripada kita. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Kemauan daripada Tuhan, tapi keputusan daripada saya. Kemauan Tuhan adalah Tuhan mau kita maju. Kemauan Tuhan adalah Tuhan mau supaya kita diberkati. Kemauan Tuhan adalah Tuhan mau supaya Anda dan saya mengalami yang namanya pertumbuhan rohani dan akan berbuah lebat. Tapi keputusan saudara menentukan apakah kemauan Tuhan itu terjadi atau tidak. Ketika kita membuka hati kita, itulah keputusan kita. Sehingga kemauan kerinduan Tuhan akan terlaksana. Kemauan yang menentukan itu disebut dengan kedaulatan manusia. Jadi kedaulatan manusia adalah free will-nya kita. Dalam tanda petik, kebebasan manusia itu bisa mengalahkan firman Tuhan. Contoh, ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, mereka dikasih firman Tuhan. Kejadian pasal yang kedua, Adam itu punya kepintaran luar biasa, memberikan nama semua binatang yang ada dalam taman itu, dan Tuhan tinggal setuju. Dan Alkitab katakan bahwa firman Tuhan Adam dengar. Tapi ketika Adam digoda oleh setan, Adam jatuh karena free will. Dia mau mengikuti kehendak bebasnya, kemauannya sendiri, keputusannya sendiri. Kemauan Tuhan adalah supaya mereka menikmati semua yang terbaik dari apa yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Tapi mereka tidak hidup sesuai dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Mereka mengikuti kemauannya sendiri. Dan saya percaya bahwa jangan sampai itu terjadi kepada saudara dan saya. Mari ketika Tuhan mengetok pintu hati kita, ikut kemauan Tuhan. Dan jangan ikut keputusan saudara. Amin. Tuhan memberikan kebebasan dan kebebasan Tuhan tidak bisa menguasai manusia karena free will-nya. Biarkan Tuhan masuk dalam hati kita dan supaya Tuhan menawan kebebasan kita atau kebebasan kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya. Sehingga terkontrol oleh Tuhan. Banyak contoh dalam Alkitab. Orang-orang yang meresponi suara Tuhan. Salah satunya adalah Saulus. Ketika di pintu gerbang Damsyik, dia sedang mengejar orang Kristen. Dia jalan dengan surat penuh dari ahli Taurat. Dan dia adalah orang yang pintar, menjadi lulusan terbaik dari sekolah Gamaliel pada waktu itu. Dan dia sedang membawa surat kuasa untuk menangkap orang-orang yang ikut Tuhan pada waktu itu. Tapi di pintu gerbang Damsyik, dia mengalami yang namanya encounter with God, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, di mana dia melihat kemuliaan Allah yang tidak bisa dia lihat dengan mata, dan karena begitu terang cemerlang, kemudian akhirnya dia jadi buta, dan dia mengalami Tuhan. Tuhan datang kepada dia, dan dia tanya, siapa engkau? Dan Tuhan berkata, kenapa engkau menganiaya aku? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dan Saulus membuka hatinya, dan Tuhan berkata, namamu bukan lagi Saulus ketika dia dibaptis oleh Ananias, dan kemudian diberikan nama Paulus. Paulus membuka pintu hatinya. Seorang yang ganas, seorang pembunuh. Tapi diubahkan Tuhan menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Seorang rasul yang luar biasa. Saulus membuka hatinya, dan ketika mengizinkan Tuhan masuk, Alkitab berkata bahwa dia dipakai Tuhan dengan hebat. Hal yang sama akan terjadi dengan kita. Dengan terjadi dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ketika mereka hari ini dengarkan firman ini, dan ketika Tuhan mengetok pintu hatinya dan membuka hatinya, seorang ganas, seorang pembunuh, diubahkan oleh Tuhan menjadi seorang rasul yang dipakai Tuhan untuk menulis 14 kitab dalam perjanjian baru. Wow, Petrus hanya menulis 1 Petrus 1, 1 Petrus 2. Tapi Rasul Paulus menulis 14 kitab dalam perjanjian baru. Ketika saudara dan saya mengizinkan Tuhan masuk dalam hati kita, mengizinkan firman Allah yang mengguidance kita, memimpin kita, kita akan dipakai Tuhan dengan hebat. Kita akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ketika Tuhan mengetok pintu hati kita, janganlah kita berkata, nanti Tuhan, saya masih sibuk, saya belum siap, nanti saja ketika saya tua. Masalahnya saudara dan saya tidak pernah tahu hari esok seperti apa. Saudara dan saya tidak bisa tahu kapan waktu Tuhan memanggil kita kembali kepadanya. Dan ada salah satu contoh dalam Alkitab, seorang muda yang diberkati Tuhan sangat kaya. Ia berkata dalam Lukas 12 ayat 19 dan 20, dikatakan, saya akan membangun gudang yang baru, dan saya akan katakan, jiwaku, padamu, 'Padamu ada banyak barang. 'Padamu ada banyak barang, 'Padamu ada banyak barang. 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 'Padamu ada ban
tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Tuhan mengintervensi kesenangannya. Karena dia senang bukan dengan kehadiran Tuhan. Dia senang bukan dengan hal-hal rohani. Dia senang dengan apa yang dia punya. Pemuda yang sangat kaya raya, dia berkata begini, padaku ada begitu banyak barang, ada begitu banyak harta bertimbun-timbun, aku akan memperbaiki lumbungku, aku akan beristirahat dengan tenang, aku akan makan, aku akan minum, aku akan bersenang-senang. Apa nggak boleh bersenang-senang? Boleh. Apa Tuhan anti senang-senang? Boleh. Tidak anti senang-senang. Tuhan tidak anti senang-senang. Tuhan, apakah Tuhan anti kita untuk makan dan minum? Juga tidak. Apa Tuhan anti seseorang dia kaya? Juga tidak. Tapi orang ini lebih fokus kepada hal-hal itu lebih daripada fokus kepada hal-hal Tuhan. Janganlah kita seperti orang muda yang bodoh ini. Dia kaya tapi dia bodoh. Dia kaya tapi dia tidak tahu tujuan hidup. Ketika Tuhan mendatanginya dan mengetok pintu hatinya, dia tidak mau berubah. Tuhan berkata, jualah semua hartamu dan ikutlah aku. Saudara, ketika ayat ini misalnya datang, apakah Tuhan mau orang ini miskin? Tidak. Tuhan hanya nguji hatinya. Kita boleh kaya, kita boleh sangat kaya, kita boleh amat kaya, kita boleh sungguh amat kaya raya. Tapi kita harus melihat bahwa itu cuma fasilitas. Itu bukan segalanya. Tahun di mana Tuhan membuka pintu kepada kita adalah tahun di mana mata kita harus tertuju kepada Tuhan lebih dulu. Tahun di mana kita mengizinkan have Jesus live in us, menjadikan dia tinggal dalam hati kita, maka keadaan kita akan berbeda. Kita akan menikmati semua fasilitas itu dengan cara yang berbeda. Dan ketika Tuhan Yesus mengetok pintu hati kita, ada beberapa contoh dalam Alkitab, ada 2 contoh dalam Alkitab yang ingin saya tunjukkan kepada saudara pagi hari ini. Contoh pertama adalah Matius pemungut cukai, yang menulis kitab Matius ini. Matius 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Saya belajar sebentar dari riwayatnya Matius. Ya, ia seorang pemungut cukai. Dan dia punya kedudukan yang sangat baik. Dia seorang yang pintar. Dia seorang yang punya keterampilan, punya kecakapan, dan punya keuangan. Dia terpandang di tengah-tengah masyarakat. Bahkan gajinya cukup banyak untuk kalangan masyarakat Romawi kuno pada waktu itu. Tapi orang ini tidak memiliki damai di hatinya. Dia memiliki kepintaran, dia memiliki kecakapan, keterampilan, dia memiliki keuangan, dia memiliki nama baik. Tapi dia nggak punya damai di hatinya. Kalau hari ini saudara punya itu semua, tapi tidak memiliki damai, maka Anda butuh Yesus masuk dalam hatimu. Anda butuh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Dan maka hidupmu akan diubahkan oleh Tuhan. Dan orang ini adalah Matius. Sehingga orang mengenalnya sebagai Matius si pemungut cukai. Tak kala kedamaian itu tidak ia dapatkan, tiba-tiba ia melihat Yesus lewat di depannya dan mendengarkan perkataan Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Wow, ketika Matius mendengarkan perkataan Yesus, ikutlah aku, maka dia mengikuti. Seorang berdosa hari itu diselamatkan. Yesus tidak datang mengajar dalam khotbah 45 menit, tidak, hanya sebuah kalimat sederhana. Tapi perkataan itu masuk ke dalam hati Matius seperti panah api yang langsung menusuk hatinya yang paling dalam. Lalu kemudian pikirannya terbuka bahwa semua yang ada pada dia tidak bisa menyelamatkan dia. Kepintarannya tidak bisa menyelamatkan dia. Kekayaannya tidak bisa menyelamatkan dia. Nama baiknya tidak bisa menyelamatkan dia. Dia butuh Yesus dalam hidupnya. Dia tahu bahwa uang, kekayaan, kedudukannya tidak dapat menyelamatkannya. Kita harus sampai pada sebuah tingkatan ini
untuk saudara dan saya jadi radikal dengan Tuhan. Sebab kalau kita nggak radikal dengan Tuhan, kita jadi rada nakal. Uang dan segala kekayaan kita hanya sebagai sarana, saudara. Yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita hidup di dunia ini, untuk kita melayani di dunia ini. Itu bukan tujuan, itu bukan fokus kita. Ketika Bapak Ibu fokus kepada Tuhan, maka kita melakukan Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Karena itu Matius pemungut cukai ini, dia yang menulis ini, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kenapa dia menulis ini? Karena dia sesungguhnya adalah orang kaya. Dia sesungguhnya punya keuangan begitu melimpah ruah, kepintaran melimpah ruah. Tapi dia sadar bahwa ada yang lebih penting daripada kekayaan, ada yang lebih penting daripada pengetahuan, ada yang lebih penting daripada nama baik, yaitu mencari kerajaan Allah lebih dulu. Kita belajar dari seorang Matius pemungut cukai yang menjadi murid Yesus, yang menulis kitab Matius ini. Dan Matius mendapatkan terang, tak kalah meresponi panggilan Tuhan. Matius mendapatkan jalan keluar, pintu yang terbuka, yang dibukakan oleh Tuhan kepadanya. Ketika dia membuka pintu hatinya, kemudian dia mendapatkan kedamaian. Dan dia dapatkan itu di dalam Yesus. Ketika Yesus masuk dalam hatinya, dia meresponi. Matius 6 ayat 33 ini ayat yang sangat-sangat bolding benar. Ya, yang sangat-sangat terkenal, semua orang hafal ayat ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Siapa yang nulis ini? Matius pemungut cukai. Dari seorang latar belakang yang punya segalanya, punya nama baik, punya kedudukan yang baik. Tapi cuma satu kalimat sederhana, Tuhan katakan kepadanya, ikutlah aku. Maka dia meresponi, dia membuka hatinya. Ketika Tuhan mengetok pintu hatinya, dia meresponinya, maka hidupnya dipakai Tuhan dengan hebat. Hal yang kedua, pribadi yang kedua yang ingin saya mau kasih contoh kepada kita pagi hari ini adalah perempuan Samaria. Yohanes pasal 4 ayat 13-14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum dari air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus mengalir sampai kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu kalau perhatikan, Yohanes pasal yang ke-4 ayat 14, Yesus bicara tentang akulah air hidup. Yesus bicara tentang penyembahan. Bukan kepada para penyembah yang ada di bait Allah. Tapi Yesus bicara penyembahan kepada seorang wanita yang punya 5 suami. Seorang wanita yang punya 5 suami. Dan perempuan ini selalu murung. Tidak ada kedamaian dalam dirinya. Ia selalu berpikir, pikirannya penuh dengan hawa nafsu. Karena dia berpikir bahwa itu bisa memuaskan dirinya. Namun kenyataannya, meskipun ia hidup dengan banyak pria lain yang bukan suaminya, namun ia tidak pernah terpuaskan. Dan ia tidak pernah malu mencari dan terus mencari kepuasan seks bagi dirinya. Ini wanita Samaria, saudara. Bahkan Alkitab mencatat, hampir 5 suami telah ia nikahi, tetapi tetap juga belum puas. Dia membuka diri kepada hawa nafsu, tapi tidak puas. Mungkin Bapak Ibu dan saya membuka diri kepada alkohol, membuka diri kepada pergaulan bebas, membuka diri kepada pergaulan-pergaulan yang salah, yang akhirnya membuat hidupmu tidak jadi lebih baik, rohanimu tidak bertumbuh, Anda tidak mengenal Tuhan. Dan suatu hari, ia datang ke sebuah sumur untuk menimba air. Biasanya orang datang ke sumur itu pagi atau sore. Ia datang tidak seperti wanita-wanita Samaria yang lain yang datang ke sumur waktu pagi atau petang atau sore hari. Namun wanita ini datang ke sumur kira-kira jam 12 siang. Kenapa? Sumur sepi, nggak ada orang di sana. Dia takut ketemu dengan orang lain. Wanita ini menghindari untuk bertemu dengan wanita lain. Tapi tanpa dia duga, di sumur itu dia ketemu dengan Yesus. Dan Yesus sangat tahu persis keadaan daripada wanita Samaria ini. Dan wanita ini dalam keadaan tidak ada kedamaian sama sekali.
Maka Yesus berkata kepada perempuan ini, Yesus sangat mengetahui keadaan wanita ini. Dan Yesus berkata, aku memberikan kepadamu air hidup yang akan memuaskan hatimu. Sehingga wanita ini tidak akan dahaga lagi. Dikatakan kalau engkau minum air ini, engkau akan haus. Tapi kalau air yang kuberikan kepadamu, engkau minum, engkau tidak akan haus lagi. Bahkan air ini akan menjadi, dikatakan begini, mata air di dalam diri. Wow. Ketika Bapak Ibu diketok pintu hatinya dan terima firman Tuhan. Entahkah itu datang membangun iman kita, entah itu datang memotivasi kita, entahkah itu datang menegur kita, entahkah itu datang untuk memperbaiki kita, maka itu akan menjadi mata air di dalam diri kita sampai pada hidup yang kekal. Dan di Alkitab berkata, Yesus memberikan kepada dia air hidup, dan wanita ini meresponi Yesus. Dia sangat berdosa, saudara. Dia punya 5 suami. Wow, saudara yang dengar firman di pagi ini, mungkin Anda punya satu suami, tapi wanita ini punya 5 suami. Dia nggak puas dengan satu suami. Dia punya 5 suami, tapi dia masih juga belum puas. Tapi ketika dia ketemu Yesus, dan ketika Yesus berkata, akulah air hidup, dan dia membuka hatinya untuk menerima Yesus, maka Tuhan hadir dan masuk ke dalam hatinya. Aku akan masuk ke dalam hatimu, dan aku akan makan bersama dengan engkau bersama-sama dengan aku. Bahkan dari mulut wanita ini, ia berkata begini, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ayat 19 berkata, perempuan ini berkata, yang tadinya dia tidak tahu, tidak punya kerinduan kepada Tuhan. Dia berkata, nyata padaku sekarang bahwa engkau seorang nabi. Bapak Ibu harus tahu, penginjil perempuan pertama dalam Alkitab yang menyelamatkan Dekapolis. Deka itu bahasa Yunani itu 10 polis itu kota. Yang menyelamatkan 10 kota itu perempuan Samaria ini. Perempuan yang tadinya haus dengan laki-laki, punya hawa nafsu yang luar biasa, tidak puas dengan satu suami, bahkan punya 5 suami pun belum puas. Tapi ketika Tuhan mengetok pintu hatinya, dan dia mengizinkan Tuhan masuk dalam hatinya, dia menjadi penginjil yang menginjil 10 kota, dan 10 kota diselamatkan. Saya percaya bahwa urapan ini akan turun bagi semua kita yang membuka hatinya kepada Tuhan. Dan kita akan dipakai luar biasa oleh Tuhan. Saudara, jangan tunda. Jangan ulur waktu lagi. Jika saat ini Yesus datang dan mengetok pintu hati, bukalah dan beri respons kepada dia. Katakan, Tuhan, ini aku, pakai aku seturut kehendak-Mu. Dan dia akan masuk tinggal bersama-sama dengan kita. Ia datang bagi kita yang berdosa, ya. Gereja adalah tempat orang berdosa. Gereja juga adalah tempat orang benar. Gereja itu seperti bengkel, saudara. Ia datang bagi kita yang berdosa. Ia datang memberikan damai sejahtera dan menjawab segala permasalahan dan persoalan hidup kita. Kita tidak bisa memecahkan permasalahan. Kita tidak bisa memecahkan pergumulan hidup kita tanpa Tuhan datang ke dalam hidup kita. Tapi ketika Anda mengizinkan Tuhan datang, perempuan Samaria yang bingung dengan hidupnya, maka dia diubahkan oleh Tuhan ketika dia membuka hatinya. Saulus seorang pembunuh yang tidak tahu tujuan hidupnya, ketika mengalami Tuhan, dipakai Tuhan menjadi seorang rasul yang hebat. Karena itu, bukalah pintu hatimu sekarang juga bagi Tuhan. Karena dia ingin pakai saudara dengan hebat dan ajaib. Dalam nama Yesus. Amin, amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan pagi hari ini. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Meteraikan firman-Mu. Jadikan firman-Mu ini jadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah kami membuka pintu hati ketika Tuhan mengetok pintu hati kami. Biar kami membiarkan firman tinggal dalam kami. Biar kami berjalan dalam firman-Mu. Sehingga kami akan dipakai Tuhan dengan hebat. Hebat. Kalau Engkau memakai Matius, pemungut cukai, menjadi seorang rasul yang dipakai Tuhan dengan hebat. Yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau Engkau memakai seorang Saulus, seorang pembunuh, seorang yang ganas, diubahkan menjadi rasul besar yang dipakai untuk menjadi berkat bagi gereja-gerejamu hari-hari ini. Kalau Engkau memakai seorang perempuan Samaria yang tidak puas dengan dirinya, yang penuh dengan hawa nafsu, punya 5 suami tapi belum puas. Tapi ketika dia membuka pintu hatinya, dan Engkau mengubahkannya menjadi seorang penginjil yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan, maka Engkau juga bisa memakai setiap kami pagi hari ini, Tuhan, untuk menjadi alat dalam tangan-Mu. Ketika Engkau mengetok pintu hati kami,
Dan ketika kami membuka pintu hati kami, maka Engkau akan memakai kami menjadi alat pilihan dalam tangan-Mu untuk perkara-perkara hebat dan ajaib. Bapa di sorga, pagi hari ini hamba berdoa kepada mereka yang sakit.